kali diundang IJT, Institut Dakwah Tauhid. Karena biasanya dulu kalau anak KP, kebijakan pabrik, itu agak di apa itu istilahnya ya, dihati-hatiin sama kaderisasi sama IJT, takut tercemar pemikirannya. Dan ini IJT ini juga dengan hari ini tulat dengan legenda sama anak ekonomi. Dulu genre IDT itu selalu ada bab-bab kajian tafsir atau ulumul Quran. Beberapa kali ketika saya masih ada di Jakarta mengadakan daurah-daurah Al-Quran gitu. Kemudian sekarang mencoba untuk membaca hal yang saya kira ini tema baru yang diangkat oleh IDT. Tetapi antara judul yang ada di flyer dengan apa tulisannya kisi-kisi materi ya, saya dikasih kisi-kisi materi, itu agak berbeda. Kalau kisi-kisi materi itu saya diminta untuk berbicara terkait al-urf wal adat wa ilaqatuhuma ma'al istinbat atau ma'al istinbatil ahkam asyar'iyyah. Tetapi di dalam flyer-flyer itu yang ditulis adalah kebudayaan dalam pandangan fikih. Tentu ini sesuatu yang agak berbeda. Karena kalau kita membahas terkait kebudayaan, biasanya konteksnya adalah kebudayaan versus Islam gitu, antara agama dan kebudayaan. Tapi kalau yang kita bahas ini adalah terkait al-adat wal urf, yang mana kedua hal ini adalah bagian daripada budaya, bagian kecil daripada budaya. Tentu nanti konteksnya adalah pada penggunaan kaidah al-adat muhakkamah. Sama-sama kita berbicara. Tapi saya ingin memilih saja. Karena kalau saya berbicara terkait al-adat bersama kawan-kawan Libya kan juga pada lontok ya istilahnya. Kalau sudah mempelajari kitab apa itu al-Mumantik ya, al-Mumantik atau kitab-kitab yang lainnya terkait kaidah fikih. Nah, kalau saya hanya berbicara pada sektor itu, pada subbagian itu tentu tidak ada yang baru, tidak ada fikih yang baru. Sedangkan saya ingin ada kawan-kawan Libya membaca referensi lain yang lebih luas daripada sekedar hubungan antara adat dan fikih, yaitu lebih tinggi antara hubungan antara kebudayaan dan agama. Kebetulan saya dulu membuat proposal tesis itu terkait dialektika maqasid syariah dan kebudayaan masyarakat Merapi Merbabu. Karena saya pernah tinggal beberapa waktu di situ. Kalau teman-teman pernah belajar antropologi, mungkin pernah mengenal teknik etnografi. Jadi teknik etnografi itu adalah seorang peneliti di bidang sosiologi atau antropologi budaya itu hadir di sebuah kawasan, kemudian ikut hidup bersama mereka, ikut merasakan adat dan kebudayaan yang mereka lakukan dan mengalir bersama mereka, kemudian mencatat apa sih yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian simbol-simbol apa yang diberikan, dibuat, dikonstruk, kemudian makna apa yang ada di balik simbol-simbol tersebut, makna apa yang ada di balik perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, itu nanti masuk dalam kajian etnografi di dalam antropologi budaya. Hanya saja proposal tesis saya dulu terkait ini tidak diterima. Tidak diterimanya itu sederhana. Yang pertama, kajian ini akan membutuhkan banyak waktu panjang. Sedangkan saya tinggal 1 semester lagi untuk menyelesaikan ini dalam tempo tempat waktu, yaitu 4 semester. Yang pertama. Yang kedua, belum ada yang pernah melakukan kajian atau penelitian yang mencoba untuk mendiskusikan antara kebudayaan dengan maqasid syariah. Nah, itu adalah kajian baru sebenarnya dan cukup menantang kalau digunakan atau dikerjakan. Hanya saja waktu itu dosen saya, promotor saya alumni Belanda,
pernah jadi dosen di Australia di universitas di Australia. Tidak percaya saya bisa menyelesaikan penelitian itu dalam waktu yang singkat. Nah, tapi saya berhasil mendapatkan beberapa data. Di antaranya tentu ada objek-objek material penelitian yang saya kumpulkan baik dari lapangan maupun dari buku. Ini nanti kita membahas Al-Adab Muhakam itu akhir-akhir selesai, karena itu kan agak mudah gitu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa buku terkait kebudayaan. Ini ada Mistik Jawem, ditulis oleh Swardi Indraswara. Kemudian ada ini Pergolakan Pemikiran Islam, Pergolakan Pemikiran dalam Islam, ditulis oleh Profesor Simu. Profesor Simu ini dulu rektor di IAIN Yogyakarta tahun 90-an. Beliau juga punya karya lain terkait agama dan kebudayaan. Kemudian ada buku Islam Jawa. Ada buku Islam Jawa ini ditulis oleh Mark Woodward. Islam Jawa, Kesalahan Normatif versus Kebatinan. Dan ada beberapa buku kecil. Ini juga terkait budaya. Satu Surat Tahun Baru Islam, Perpaduan Jawa Islam. Jadi sebenarnya kalau diskusi kita pada malam hari ini itu membahas terkait kebudayaan dan Islam, itu akan lebih menarik daripada sekedar membahas al-adab muhakkamah, kemudian bagaimana mengaplikasikan kaidah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti kita singgung, tidak menjadi masalah. Ya. Nah, saya ingin memulai begini, bahwa kebudayaan atau term budaya atau di dalam bahasa Inggris itu biasa orang menyebutnya sebagai culture, itu tidak ditemukan definisi atau tidak ada satu definisi yang diterima oleh semua kalangan. Jadi masing-masing peneliti mereka mengajukan definisi berdasarkan pembacaan mereka. Kemudian yang lainnya juga begitu, kemudian definisi itu disangkal oleh yang lainnya, terus begitu. Sampai Knober itu mencatat ada 160 definisi dari kebudayaan. Jadi untuk mendudukan kebudayaan itu apa sih, itu belum selesai sebenarnya di kalangan para antropolog, itu belum selesai. Nah, tetapi beberapa peneliti di Indonesia itu lebih memilih menggunakan definisi yang disampaikan oleh Tyler. Jadi tulisannya itu TYLOR, bacanya itu Tyler, bukan Tyler. Tyler ini dia punya karya antropologi juga terkait agama di Australia, terkait totemisme. Itu dia mendefinisikan kebudayaan itu sebagai kumpulan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat, dan setiap kemampuan lain atau kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan itu adalah sesuatu yang kompleks. Dia akan mencakup berbagai hal yang hadir di masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, kemudian menjadi simbol-simbol tertentu di dalam masyarakat tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang al-adat atau al-urf, itu nanti masuk dalam bagian kecil sub dari sebuah kebudayaan. Ya. Kalau kita coba cek ketika para ulama itu mendefinisikan al-adah itu kan berasal dari kata al-aud. Ada yaudu, kembali. Artinya orang itu kembali melakukan sesuatu yang pernah dia lakukan. Begitu juga al-urf, maka sesuatu yang dipahami, dimengerti oleh manusia, dan karena dimengerti ketika melakukan ini itu harus seperti ini, maka diulang-ulang terus. Oleh karena itu banyak ulama yang menyamakan antara al-adah wal urf, meskipun nanti ada yang memberikan perbedaan. Kalau al-adah itu khas, ya, bisa berasal dari satu person, satu orang, sedangkan al-urf itu lebih pada komunitas yang lebih besar. Jadi kalau sebagian ulama
Jadi sebagian ulama itu membedakan antara al-adah itu berlaku pada individu, sedangkan al-uruf itu berlaku pada komunitas yang lebih luas, yang lebih kompleks. Tetapi kedua hal ini antara al-uruf dengan al-adah ini adalah sub dari kebudayaan, sub dari kebudayaan. Karena kebudayaan itu lebih luas. Terus ada kebudayaan, ada tradisi, ada al-adah, ada al-uruf tadi. Itu masing-masing memiliki hal yang memiliki makna-makna khusus yang berbeda. Tradisi misalnya, tradisi itu lebih kepada sesuatu yang diyakini. Jadi ketika kita melihat kebudayaan, kebudayaan itu terdiri dari 3 unsur. Ini sengaja saya tidak membuat PPT, tidak membuat apa-apa ya. Biar nanti kader-kader Libya itu nulis. Ya. Produk kebudayaan itu ada yang berupa pemikiran. Yang kedua berupa objek-objek material, ya objek material. Kemudian yang ketiga terkait simbol-simbol. Nah, itu nanti bisa masuk di dalam kalau kita mau mengkajinya menggunakan perspektif al-adah muhakkamah nanti bisa kita lihat singgungan di situ. Nah, saya ingin berbicara pada malam hari ini terkait konteks kebudayaan Jawa ya sebagai prolog dan kebudayaan Jawa. Dan saya kira ini tidak terlalu berbeda dengan kebudayaan yang lain di Nusantara. Ya, hanya saja Jawa ini amat kompleks kalau kita melihat beberapa karya antropologi yang sudah ditulis oleh para peneliti. Tentang kebudayaan Jawa dan Islam ini pertama kali yang dianggap pertama kali menulis terkait antropologi Jawa itu adalah Rifles ya. Rickloff. Dia menulis terkait bukan Rickloff ya, apa? Gertz. Dia menulis terkait Islam Jawa ketika dia membuat penelitian di Pare. Ya, saya lupa dia tidak menyebut kota Pare itu atau kecamatan Pare itu dengan Pare, tapi Mojokerto kalau nggak salah di tahun 60-an. Saat itu Clifford Geertz itu membagi komunitas yang ada di Mojokerto di Mojokerto itu menjadi 3, abangan, kemudian abangan, santri dan priai. Nah, Geertz membedakan kalau santri ini dia cenderung kepada Islam, namanya juga santri, taat beragama, kemudian selamatan, ya konsekuen untuk sholat 5 waktu dan seterusnya. Kemudian abangan ini diidentikan sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Jawa yang masih kejawen. Mereka memiliki tradisinya, tradisi malam-malam suro dan seterusnya. Kalangan priai yang dianggap sebagai representasi atau penerus dari tradisi Hindu-Buddha di dalam keraton. Nah, pembagian yang dilakukan oleh Geertz ini kemudian dibantah oleh Woodward ini di dalam Islam Jawa, kesalahan normatif versus kebatinan. Jadi ketika Geertz itu ingin memisahkan antara Islam dengan non-Islam atau Islam dengan Jawa, dia ingin memisahkan antara Islam dengan Jawa, ya, memisahkan antara Islam dengan Jawa, bahwa Islam itu sendiri dan Jawa itu adalah sesuatu yang lain. Tetapi oleh Woodward ini dia bantah bahwa Jawa itu yang Islam. Bahkan di dalam bukunya Ronit itu mengatakan ya Jawa itu ya Islam, Islam itu ya Jawa. Kenapa tidak dikatakan Islam itu Hindu atau Islam itu Buddha? Karena ada buku terbitan Pustaka Al-Kautsar itu, dia Urois atau siapa itu peneliti LIPI itu mengatakan bahwa Hindu Buddha itu tidak pernah menguasai wilayah Nusantara. Jadi tidak ada sejarahnya penduduk Nusantara ini mayoritas beragama Hindu atau beragama Buddha. Itu tidak ada ceritanya. Karena agama Hindu atau agama Buddha itu hanya pada ruang lingkup keraton atau kerajaan-kerajaan Hindu Buddha saja. Adapun masyarakatnya, kalau kita menggunakan istilah yang dipakai oleh Ki Agus Sunyoto itu istilahnya adalah kapitayan gitu ya, kapitayan.
agama Kapitayan. Di dalam Atlas Wali Songo itu beliau menggunakan istilah menjelaskan agama Nusantara sebelum datangnya Hindu Buddha ini adalah Kapitayan. Nah, Kapitayan itu meyakini kalau kita melihat teratai, kalau kita nonton film Sung Gokong dulu itu ya, kalau kita dulu lihat film Sung Gokong mencari kitab ke barat itu, ya orang kenapa film itu menggunakan ungkapan mencari kitab suci ke barat? Orang Cina ke barat kan nanti sampai Mekah gitu. Nah itu ada Dewi Kuan Im, ya kan ada Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im itu kalau datang menemui Biksu Tong atau mendatangi Sung Gokong itu berada di atas teratai. Nah di dalam kepercayaan Kapitayan di atas teratai itu kosong, sedangkan di dalam kepercayaan penduduk Cina di atas teratai itu ada Dewi Kuan Im. Nah Kapitayan itu seperti itu, dan teratai itu istilahnya adalah ars. Jadi Ki Agus Sunyoto itu menyamakan antara ketauhidan orang-orang Kapitayan dengan ketauhidan para nabi-nabi. Nah, kembali kepada tadi bahwa Hindu Buddha itu tidak pernah menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nusantara secara khusus, dan juga wilayah yang sekarang masuk Malaysia, yang masuk Vietnam, Filipina dan seterusnya, itu tidak pernah. Tetapi ketika Islam datang itu semuanya kemudian berubah. Banyak bukan hanya masyarakat, bukan hanya individu-individu kerajaan saja seperti para putra mahkota dari kerajaan Majapahit yang masuk ke dalam Islam, tetapi hampir semua masyarakat itu yang awalnya menyembah atau berkeyakinan meyakini Kapitayan itu juga masuk Islam. Kenapa? Karena ada kecocokan. Ya, penduduk warga atau masyarakat yang mengimani Kapitayan, mereka tidak pernah mengetahui atau di dalam memori mereka tidak pernah mengenal istilahnya Tuhan berhala, tidak pernah dewa ini dewa itu, tidak terlalu mengenal itu. Sehingga ketika Islam datang, ya masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara yang mayoritas Kapitayan itu menerima Islam. Nah, oleh karena itu Woodward dia membantah tesis yang dikeluarkan oleh Gertz ketika dia membagi abangan, priai, dan santri, di mana priai dan santri ini di luar dari Islam atau tidak terlalu Islam. Nah, ketika dia melakukan penelitian di daerah Keraton Jawa dan wilayah Mataram secara keseluruhan, dia mengambil kesimpulan bahwa ya kalangan priai kemudian kalangan abangan itu juga masuk dalam kategori orang Islam. Makanya dia kemudian memberikan namanya Islam mistis atau mistisme Islam, ya mistis kejawen. Jadi mistis kejawen itu ya sebenarnya Islam. Ya. Tentu ini debatable kalau kita sebagai mahasiswa syariah. Jadi kalau kita frame kita pada malam hari ini adalah sebagai mahasiswa Libya, ya mungkin sudah selesai itu. Ya Islam kok nggak ada, Islam yo apa yang dibawa Nabi, teks Quran dan Sunnah itu selesai. Tetapi kita mendapatkan fakta yang ya tidak bisa dibantah bahwasanya Islam itu tidak hadir pada komunitas yang alpa. Ya, Islam tidak hadir pada komunitas yang alpa pemikiran, alpa sakofa, ya, alpa kebudayaan, tidak ada. Islam itu masuk ke semua wilayah. Penduduknya itu sudah memiliki culture, sudah memiliki kebudayaan, sudah memiliki tradisi, sudah memiliki pemikiran, bahkan memiliki agama sebelumnya. Sehingga mau tidak mau pasti ada interaksi antara agama dan kebudayaan. Ya, pasti mau tidak mau pasti ada interaksi antara agama dan kebudayaan. Di masyarakat Jawa misalnya istilah selamatan. Oke, mungkin sebagian kalangan tidak menerima ada selamatan 7 hari, selamatan 4 bulan. Ya, saya punya salah satu buku, tapi di rumah saya nggak bawa terkait cara-cara selamatan apa saja yang harus diselamati, kemudian kembang-kembangnya, kemudian ritual-ritualnya seperti apa itu ada semua. Itu dulu dilakukan oleh kalangan priai itu dan juga kalangan kejawen.
Dan uniknya adalah ketika acara selamatan itu, sebagaimana digambarkan oleh George, ketika mengadakan selamatan orang kejawen, orang priai, itu pasti mengundang kalangan santri. Kenapa? Untuk membaca doa. Jadi kalau dulu di masyarakat lereng Merapi Merbabu, tidak sholatnya kurang. Kalau dia membuat hajatan, entah itu kematian, kemudian pernikahan dan kelahiran, itu pasti mengundang takmir masjid atau mengundang yang dianggap memiliki ilmu agama. Jadi ada hubungan di situ. Hubungannya apa? Ketika ada orang kejawen atau orang kalangan kiai mengadakan ritual-ritual seperti itu, kenapa kok yang dipanggil adalah kalangan santri? Ya, dan itu menarik sehingga banyak yang menyimpulkan bahwasanya memang sudah terjadi istilahnya penggabungan yang sangat mistik di dalam kebudayaan Jawa. Itu anaknya siapa itu? Ya, jadi oleh karena itu kita ketika membahas tentang Islam dan kebudayaan tentu tidak mudah. Saya suatu malam itu pernah datang ke salah satu dusun di bawah lereng Merapi. Itu hampir 1 jam saya diceramai terkait dunia mistis. Menceramai saya diposisikan sebagai kalangan santri yang hidupnya adalah putih dan hitam, hukum dan syariat. Dia berbicara terkait wayang, kemudian berbicara terkait mistisisme Jawa, dan sebenarnya apa yang dia sampaikan sudah ada di buku-buku dan pembahasan-pembahasan itu juga sudah pernah saya tulis. Ketika dia berbicara seperti itu, dia ingin menunjukkan beberapa hal dari kebudayaan-kebudayaan Jawa yang sebenarnya itu tidak bisa dianggap remeh. Misalnya terkait mahar nikah yang menggunakan seperangkat alat sholat. Nah, kalau kita zaman Nabi ada nggak maharan nikah kemudian menggunakan seperangkat alat sholat? Tentu tidak ada. Yo, ya sependek pembacaan saya tidak ada sahabat melamar menggunakan seperangkat alat sholat. Adanya orang nyari cincin nggak, orang nyari mahar nggak nemu-nemu kemudian disuruh Nabi buat cincin dari besi itu. Atau cerita-cerita maharnya Nabi yang unta berpuluh-puluh itu. Tetapi seperangkat alat sholat itu tidak ada. Dan ini kan merata di wilayah Nusantara. Nah, masyarakat Jawa mengartikan simbolisasi seperangkat alat sholat itu adalah berharap, berdoa bahwa keluarga yang akan dibangun itu adalah keluarga yang konsekuen menjalankan syariatnya, menjalankan ibadah sholat sebagai salah satu tiang agama dan menjadi salah satu ciri utama keislaman seseorang, gitu ya. Misalnya juga malam suroh kan kemarin baru suroh di daerah Lenso atau apa itu di dekat Cepogo itu di dekat Selo itu ada biasa labuhan kepala kerbau. Di buku ini juga dibahas terkait tradisi ini. Bukan hanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di daerah Boyolali itu, tetapi di wilayah Sleman juga melakukan hal yang sama. Kenapa itu kok dilakukan? Kalau kita membaca terkait buku mistik kejawen ini, masyarakat Jawa itu tidak pernah lepas dari keyakinan terhadap makhluk adikodrati. Mereka sadar bahwasanya mereka itu hidup bersama yang lainnya, ada yang menunggu dan lain sebagainya, sehingga harus ada kerjasama. Nah, kerjasama ini tentu saya tidak berbicara terkait kacamata dengan menggunakan perspektif akidah atau apa ya. Saya berbicara dalam perspektif antropologi, fakta apa yang di lapangan, kemudian apa yang mereka maknai. Jadi ketika mereka melabuh kepala kerbau ke lereng Merapi, di kawah Merapi, itu kalau kita mau mengatakan itu perbuatan musyrik, itu juga tunggu dulu, mau mereka sholat, mereka syahadat, kemudian mereka melabuhkan itu niatnya adalah sedekah. Ya. Kalau niatnya itu secara to the point mengatakan ini adalah persembahan sebagai
agar memberikan keselamatan atau agar ditolak mara bahaya itu ya sepakat itu dikatakan sebagai hal yang musyrik. Tetapi kalau niatnya adalah sedekah, ya mereka melabuhkan kepala kerbau itu sebagai niat sedekah, nah, itu kan menjadi hal yang berbeda, ya karena al umur bima qasidiha, ya dia melabuh kepala kerbau itu niatnya untuk taqarruban lil jin atau mujarrad sedekah, ya idza kana taqarruban lil jin fahada minasyirk, ya alal itlaq huwa minasyirk. Tetapi kalau niatnya sedekah, Nabi mengatakan di bab istinja itu dilarang beristinja menggunakan tulang, ya fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jinni. Jangan pakai itu karena itu adalah bagian dari makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ya masyarakat melabui itu. Di kepala kerbau ada tulangnya dan itu bisa dimakan oleh jin. Nah, itu hal-hal yang kadang perlu kita cermati secara mendalam di masyarakat. Nah, itu terkait kebudayaan. Jadi Islam itu tidak hadir pada ruang hampa. Selalu ada diskusi, selalu ada diskursus yang dilakukan. Ada apa istilahnya kajian baru terkait antropologi itu dekolonisasi. Jadi ilmu-ilmu sosial itu kan semuanya di framing dalam nuansa yang kolonial, ya menganggap bahwasanya Barat itu adalah komunitas yang superior, sedangkan masyarakat Timur itu adalah inferior yang mereka dianggap tidak berkebudayaan, tidak berperadaban dan lain sebagainya. Di akhir-akhir abad 20-an, ya, awal abad 21 juga, itu muncul beberapa antropolog di barat juga, tetapi memiliki darah timur, itu mewacanakan istilahnya dekolonisasi, bahwa janganlah membaca pemikiran, janganlah membaca produk orang lain menggunakan perspektif dirinya. Nah, ini yang kemarin juga diskusinya alot terkait tesis saya masih terkait kebudayaan tetapi tidak secara menyeluruh. Saya menggunakan perspektif etik maqasid syariah, ya, tetapi digunakan untuk membaca fakta sosial yang tentu itu wilayahnya berbeda, ya, dalam perspektif kolonialisasi seperti itu. Tapi saya menggunakan background syariah, ya mau tidak mau harus istilahnya mencocokkan antara apa yang terjadi di masyarakat dengan kaidah-kaidah normatif gitu. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembacaan dekolonisasi itu ini penting untuk kita pahami bahwa kebudayaan, adat, istiadat, uruf, ya, semua hal yang bersumber dari olah pikir manusia itu bukan sesuatu yang baku. Bukan sesuatu yang baku. Artinya dia akan berubah. Dia akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maka kita kalau ingin merubah tradisi yang kita anggap itu kurang bagus, maka bisa melalui pemikiran, melalui kita membuat anti mainstream, itu juga bisa kita lakukan. Kenapa? Karena budaya itu adalah produk kontrak sosial, ya. Ya, dibuat oleh masyarakat setempat. Ketika masyarakat setempat itu sudah memiliki hal yang agak maju, tentu kebudayaan-kebudayaan yang dianggap sudah tidak relevan akan ditinggalkan. Adat istiadat yang tidak bagus itu bisa ditinggalkan. Salah satu contoh yang saya dapatkan adalah dulu di masyarakat lereng Merapi Merbabu itu ada praktek boyongan calon istri ke calon suami ketika selesai khidbah. Jadi khidbah, setelah di khidbah itu ada istilahnya nyesek lingkungan, di mana lingkungan itu diundang masuk ke situ, disaksikan, kemudian terjadi serah terima mahar. Ini adat, ya, saya berbicara tentang adat. Nyesek lingkungan, kalau sudah terjadi serah mahar, sudah khidbah di situ, maka pasangan calon istri ini bisa langsung diboyong ke rumah suami, ya bisa digauli, bisa macam-macam seperti layaknya suami istri. Nah, tentu di dalam
etik syariat, wilayah normatif itu masuk dalam kategori zina karena khitbah itu tidak akad nikah. Khitbah itu bukan akad nikah. Karena baru khitbah kemudian berkumpul layaknya suami istri, maka itu tidak masuk dalam kategori sesuatu yang disahkan, tetapi itu sesuatu yang menyalahi aturan. Nah, kemudian pada tahun sekitar 80-an itu ada seorang santri yang nikah, ya khitbah, langsung minta diakadkan nikah siri. Ya, ada siapa Pak namanya Pak S ya di daerah Dusun Takeran itu. Dia khitbah kemudian khitbah kemudian langsung minta dinikahkan oleh kiainya. Nah, masyarakat yang awalnya memandang bahwa khitbah itu sudah mensahkan hubungan suami istri meskipun belum akad, itu ternyata bisa berubah. Jadi ada transformasi, transformasinya ya agak panjang, tapi kemudian hari ini yang tersebar di masyarakat adalah khitbah itu bukan akad nikah, sehingga tidak sah seorang calon perempuan itu langsung diboyong ke rumah calon suaminya. Nah, itu ada transformasi seperti itu, sehingga kebudayaan kemudian adat istiadat itu bisa dirubah. Nah, tinggal bagaimana kita perang pemikiran di situ. Itu kalau kita menganggap bahwasanya tradisi itu tidak perlu dilaksanakan lagi, bertentangan dengan syariat dan lain sebagainya. Nah, terkait al-ada muhakamah, kadang saya itu bingung ya. Al-ada muhakamah itu yang dimaksudkan kawan-kawan itu seperti apa? Padahal fungsi kaidah al-ada muhakamah ya, bahwa hal-hal syariat yang memiliki kadar-kadar tertentu atau aturan-aturan tertentu yang secara rinci, tetapi itu tidak dijelaskan oleh syariat, maka disitulah peran adab untuk menjadi hakim memutus permasalahan. Ya, misalnya terkait jual beli, misalnya jual beli, ya hari ini jual beli kalau kita kembali merujuk kepada kalau pakai mazhab Syafi'i misalnya jual beli itu kan harus ada lafaz ijab dan qabul ya kan. Tetapi kalau kita saklek menggunakan aturan normatif di dalam mazhab Syafi'i, jual beli kita yang kita lakukan di Indomaret yang nilainya lebih dari 100.000 misalnya, tentu itu tidak sah karena baik ilmu atau itu tidak diakui di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di dalam mazhab yang lain baik ilmu atau itu diakui dengan alasan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai jual beli, maka itulah jual beli. Karena di dalam mazhab Syafi'i pun kenapa disyaratkan ijab qabul itu adalah alamatur ridho. Jadi ketika orang melakukan mu'atta, ya itu juga alamatur ridho. Kalau dia tidak ridho, kenapa dia tukar tabadul bayi nama lain? Kenapa dia lakukan? Nah, fungsi adat itu seperti itu. Misalnya tentang safar, misalnya. Kalau mazhab Syafi'i 84 km. Tetapi Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang lain bahwa ya apa yang dianggap oleh manusia itu safar ya itu safar. Ya meskipun kurang dari 84. Nah, itu fungsi adat untuk menyelesaikan kapan seseorang bisa melakukan qasar, bisa melakukan jamak gara-gara safar. Ya. Begitu juga terkait misalnya orang melakukan transaksi di sebuah wilayah. Transaksi ini ada di wilayah tersebut ada mata uang yang mata uangnya itu tidak ada yang dominan. Ada yang dominan ya, ada maksud saya di wilayah tersebut orang menggunakan alat pembayaran itu tidak satu. Misalnya ada rupiah, kemudian ada ringgit atau dolar Singapura gitu ya. Ketika dia mengatakan saya jual mobil ini seharga 1 juta, harga 1 juta. Nah, dia tidak menyebutkan 1 juta apa, 1 juta ringgit, 1 juta rupiah, 1 juta dolar Singapura atau apa. Nah, itu di fungsi adat itu berlaku di situ. Biasanya yang masyarakat itu kalau menyebut angka itu kembalinya kemana. Nah, itu fungsi al-ada muhakkamah di situ. Nah, tentu kalau kita berbicara pada konteks fikih
fikih itu kan al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu kan definisi yang dipakai oleh al Qadhi Baitawi di dalam Minhajul Usul, kemudian diikuti oleh para ulama berikutnya. Kalau kita menggunakan kaidah menggunakan perspektif fikih untuk memandang budaya, untuk memandang adat, maka jatuhnya adalah al ahkam at taklifiyah, gitu kan ya. Jadi nanti kita akan menghukumi ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram gitu ya. Kita kita akan menghukumi seperti itu ketika kita membaca budaya dalam perspektif fikih. Kalau kita menjadi kalangan yang saklekiyun ya, saklekiyun ya, kita akan menganggap hal-hal yang sama sekali tidak ada teksnya itu sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang di luar ajaran Islam. Padahal kalau kita mau apa istilahnya, kalau kita itu beragama hanya menggunakan teks, itu keagamaan kita itu menjadi keagamaan yang kaku. Ya, jadi keagamaan kita itu menjadi keagamaan yang terlalu formal gitu. Tidak ada unsur estetikanya, tidak ada unsur seninya. Beda kalau kita memasukkan unsur budaya, misalnya kita sholat di Indonesia, adatnya pakai sarung, kebiasaannya pakai baju, kebiasaannya pakai peci hitam, tidak pakai surban atau imamah ubun-ubun. Ya, itu menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas di Nusantara, dan itu menjadi beragama ini menjadi lebih indah dipandang. Kembali ke tadi, ya memang kalau kita menggunakan perspektif fikih dan menggunakan teorinya Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi di dalam Muwafaqat itu membagi antara qasdus syari' dengan qasdus syari' dengan qasdul mukallaf gitu ya. Nah, qasdul mukallaf itu semua mukallaf itu diharuskan berada di bawah payung syariat. Ini berawal dari keyakinan bahwasanya tidak ada perbuatan manusia, ya tidak ada perbuatan manusia yang terbebas dari hukum selagi dia mukallaf. Kalau dia mukallaf, maka dia semua aktivitas dia, ucapan dia, gerak-gerik dia itu di bawah hukum. Nah, hukumnya tidak lain ya al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah tersebut. Sehingga nanti kita akan menghukumi satu-satu, ya, menghukumi satu-satu. Misalnya adat Jawa ketika pernikahan ada acara sungkem sungkem kemudian nyium kaki ya, calon suami calon istri sudah suami istri ya biasanya ya, kalau sudah resepsi ya, nyium kaki bapak ibunya itu atau mertuanya. Yang menjadi pertanyaan yang pasti adalah itu kan budaya, ya kan? Oke, kalau kita ditanya apa hukumnya mencium kaki, apa yang harus kita jawab? Apakah itu masuk dalam kategori sujud? Ya, apakah itu masuk dalam kategori cara seseorang untuk menghormati? Nah, itu juga menjadi debatable, ya. Karena misalnya larangan sujud, kan nanti kita bisa cek sujud yang dilarang itu seperti apa. Apakah seperti yang dilarang itu posisi sujudnya atau niat takzim terhadap apa yang disujudi tersebut. Nah, itu menjadi tidak ada konsensus ya di situ, sehingga tentu terjadi perdebatan. Kemudian karena terjadi perdebatan, mungkin ada ruang-ruang diskusi terkait apakah tradisi masyarakat Jawa yang sungkeman Idul Fitri atau sungkeman pernikahan itu mencium kaki, itu apakah kita bisa menghukuminya mubah. Nah, itu menjadi ranah diskusi yang cukup menarik ya. Dan ini perlu kita ketahui, terutama kawan-kawan dengan background syariat. Background syariat, kita berhadapan dengan masyarakat itu tidak semudah apa yang kita baca di kitab tauhid gitu ya. Ya, kalau kita cukupkan membaca apa yang ada di dalam kitab tauhid, ya tentu itu perspektifnya akan sangat berbeda, Di samping memang
perspektif tauhid yang ada di dalam kitab-kitab yang dipelajari di kampus itu memiliki genre yang lain, gitu. Dianggap tidak apa istilahnya, tidak mengakomodir budaya. Nah, teman-teman bisa baca buku tentang kebudayaan dan Islam ditulis oleh Syekh Al-Qurtubi. Saya ingat buku itu ada di perpustakaan Al-Hikmah. Dan dulu sudah pernah diskusi ini juga dengan Hamdi dengan Mas Ahmad Risalah di kami Mabda. Tema yang sama terkait kebudayaan. Jadi itu saya ingin diskusi dengan kawan-kawan terkait tema kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi gini ya. Oke, tes. Oke. Ini udah saya ya. Serilal. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke. Ini Ini aja nih. diskusi. Dari Ustadz Hilal. Untuk ke peserta ini langsung aja kita ke langsung sesi diskusi ya. Atau sesi pertanyaan ya. Mungkin bisa dari peserta ada yang mau ditanyakan. Tapi sebelum itu mungkin di raise hand terlebih dahulu ya. Raise hand terlebih dahulu. Oke. Dari Akhlan ya. Kebijakan publik ya. Kebijakan publik. Oke. Silakan berikan nama lengkap, kemudian asal dari ya. Instansi kampus sama instansinya ya. Pertanyaan yang mau dilontarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Al Bestari dari kampus TIU Darul Hikmah Bekasi. Saya ingin bertanya ini menarik terkait materi ini, dan ini adalah keresahan saya sebagai Muslim yang berpegang erat pada syariat. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara menghormati dan mempertahankan keunikan budaya atau adat dalam konteks keagamaan, tapi tidak melanggar hukum Islam, Ustaz. Jadi kita mungkin pertengahan antara tetap menghormati budaya setempat, tapi tidak juga melanggar batas-batasan syariat yang sudah ditentukan Al-Quran dan hadis atau ijma dan qiyas, Ustaz. Terima kasih. Ahlan. Setiu Darul Hikmah Bekasi ya. Tapi LDK Al-Fatih berarti anak Libya juga. Iya, Ustaz. Khair. Karena ijazah Libya nggak diakui jadi banyak nyambang ya. Ya, khair. Itu pertanyaan yang menarik karena itu apa istilahnya ya. Kita ingin menjadi muslim yang baik sekaligus menghormati tradisi yang turun-temurun. Saya pribadi penikmat tradisi, suka mengamati tradisi, tetapi tidak pernah ikut tradisi apapun. Apa di
Dulu ketika masih di daerah Jawa Tengah, saya tidak ikut tradisi apapun. Tapi saya suka mengamati dan tidak resisten terhadap tradisi-tradisi tersebut. Nah, yang paling kita adalah kita membedakan dulu akidah dengan ranah fikih. Kan dicampurkan itu agak fatal kita menghukumi, menjustis orang itu, menjudge orang itu berbahaya. Di bab ranah-ranah akidah itu tentu tidak bisa kita tolerir, ya tidak bisa kita iyahkan ketika memang ada unsur syiriknya, dan unsur-unsur kesyirikan itu sudah sangat jelas. Misalnya di dalam naskah Merapi Merbabu, jadi ada naskah Merapi Merbabu namanya, di abad ke-12 itu menceritakan bagaimana masyarakat Merapi Merbabu masyarakat Merapi di daerah Mbah Marijan itu meminta hujan kepada Dewa Hanuman, meminta hujan kepada Dewa Hanuman. Saya nggak sampai menyelidiki mantra apa yang dibaca, tetapi minta hujannya adalah ke Hanuman. Gitu. Saya juga baru tahu kalau di situ ada Hanuman. Itu. Saya kira Hanuman itu di mana gitu. Ternyata ada di situ. Gitu. Dan ternyata hari ini itu tidak lagi ada ritual minta hujan kepada Hanuman, dan adanya adalah jadi ada transformasi dari hal yang syirik menuju sesuatu yang Islam dan bahkan disyariatkan. Dan itu transformasinya ya tentu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu kan tidak menghilangkan sama sekali ritual minta hujan itu. Ya, jadi ritual minta hujannya masih ada, tetapi yang awalnya dengan sesembahan, dengan sesaji, kemudian ditujukan kepada Hanuman, itu dirubah oleh para kalangan santri di situ istilahnya dengan tradisi atau ritual istisqa, ya, sholat istisqa. Itu tantangan kita kalau kita hidup di wilayah yang masih pedalaman yang memiliki tradisi seperti itu. Sebenarnya kita turun juga kawan-kawan itu. Saya ada beberapa itu dari pembacaan jurnal saja ya. Saya tidak turun ke lapangan, tetapi dari pembacaan jurnal mereka melakukan beberapa tradisi itu ini adalah minta keselamatan, ya minta keselamatan. Kalau sudah minta keselamatan itu kan ranahnya ranah akidah. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita edukasi, dan sulit, ya, iya sulit. Masyarakat itu agak sulit. Cara yang bisa kita lakukan adalah memutus generasi. Tentu kita cari dan menginginkan bagaimana masyarakat itu yang beribadah, yang beriman secara benar gitu ya. Ya kita putus generasinya. Nah, itu kalau kita itu dari segi keyakinan akidah. Kemudian dari segi fikih, tradisi yang ada di Indonesia dalam pengamatan saya yang sepintas itu baru berada atau masalah fikih yang sedikit terlewatkan itu adalah terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan. Apa Ustaz suaranya kurang jelas? Apakah semuanya kesek-kesek apa cuma satu saja? Iya Ustaz, mungkin sementara dimatiin dulu videonya Ustaz. Oke. Sampai mana tadi? Nah, Vicky, dalam tradisi yang saya amati beberapa tradisi itu yang sedikit terabaikan di dalam bab fikih itu adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki. Hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak di bab tradisi, di bab kebudayaan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, misalnya tari-tarian kan nanti babnya kepada aurat, kemudian apakah perempuan itu boleh tampil di depan dengan joget-joget ya. Kalau joget-joget ya secara konsensus itu dilarang ya. Ya, misalnya yang terjadi istilah kan apakah diperbolehkan perempuan menyanyi, ya itu kan terjadi khilaf. Jadi ranah-ranah fikih ya seperti itu yang saya amati pada kasus
halal dan haramnya di bab kholwat atau ikhtilat. Ada beberapa tradisi yang nanti hubungannya terkait haram dan halal di bab penyembelihan. Ya, misalnya begini. Di daerah saya juga ada kok tradisi ini, yaitu menyembelih hewan ketika ada orang yang meninggal. Nah, menyembelih hewan ketika ada orang yang meninggal. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, tentu apa hukumnya? Apa hukumnya? Secara sederhana, orang menyembelih hewan, kalau dia muslim, dhabihatul muslim halal. Dhabihatul muslim halal. Kecuali dengan sengaja dia mengatakan, saya menyembelih ini dengan nama, karena di dalam ayatnya itu bighairillah, itu uhilla li ghairillah, itu adalah penyebutan nama selain Allah. Misalnya saya sembelih hewan ini atas nama Semar, saya sembelih hewan ini atas nama Bismi Semar atau Bismi Petruk atau Bismi Nyi Loro Kidul. Nah, itu tidak diragukan keharaman makanannya tersebut, dan tidak diragukan kesalahan penyembelihan. Tetapi kalau lafaz yang digunakan adalah dia tidak melafatkan apapun, ya, dia juga menggunakan basmalah, dan di dalam hatinya, meskipun di dalam hatinya dia niatkan ini untuk orang yang meninggal, maka perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan saya sembelih hewan ini untuk orang yang telah meninggal, si A yang telah meninggal. Itu kan memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah saya sembelih hewan ini sebagai sedekah, dagingnya saya bagi-bagikan, sedekah, ya, nanti pahalanya untuk orang yang meninggal. Nah, dengan kemungkinan ini sembelihan-sembelihan yang dilakukan di dalam tradisi nikah, di dalam tradisi kematian, di dalam tradisi kelahiran, kemudian di atas namakan kepada leluhur yang telah meninggal, ya, itu menjadi sesuatu yang sah. Ya, karena asalnya adalah dhabihatul muslim itu halal. Ya, bahkan di dalam madzhab Syafi'i membaca basmalah ketika nyembelih itu sunnah, ya. Sunnah bukan wajib. Nah, itu bisa kita bedakan seperti itu. Gitu. Mungkin ada yang lainnya ingin memberikan perspektif lain. Jadi itu aja. Oke. Langsung saja peserta berikutnya yang kedua, ada yang mau tanya? Langsung saja raise hand, ya. Berikutnya, yang mau raise hand silakan. Dan kalau yang masih malu-malu bisa di kolom chat ya. Ada pertanyaan? Atau ada hal yang mau didiskusikan peserta lainnya? Apa ini biasanya karakter anak Lipia, apalagi anak kami kan jarang membahas ini ya. Kami Lipia kan soleh-soleh itu gitu. Tafadhol, kalau ada yang ingin didiskusikan. Gak ada nih. Nah, kasih waktu 2 menit lah ya. Kalau belum ada. Oh, ada pertanyaan nih dari Shifa Nisa Hafiza. Ya, An-Nur. To everyone ya. Bentar, saya baca. Jadi standar bid'ah itu seperti apa, Ustaz? Nah, standar bid'ah ya. Menurut pendapat Ustaz tuh gimana ya? Kalau setahu Ana itu ya apa? Nah, Ana juga mau tanya nih, kebetulan. Apakah benar ya bid'ah itu secara bahasa itu ada bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah kalau secara bahasa? Tapi kalau secara syariah itu bid'ah itu dolalah semua kalau menurut Ustaz. Ini bahasanya Ini mengarah kepada semua bid'ah ini. bikin emosi. Kalau orang ada Iya. bid'ah kan apa?
dijelasin, wah langsung meledak kepalanya. Saya sudah tidak lama mengobrolkan bid'ah ini. Oke, standar bid'ah. Standar bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Gitu ya. Itu biasa di khutbah Jumat tuh ada namanya apa? Khutbatul Ya, hajah itu, biasa. Ah, ya itu disunahkan karena Nabi menggunakan itu di khutbah-khutbah beliau. Hanya iya. saja kan apa pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi begini, eh, kalangan Syafi'iyah membagi bid'ah itu ada bid'ah sesuai dengan al-ahkam at-taklifiyah itu. Kemudian kalau anak-anak kami anak LDK kiblatnya kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan semua bid'ah ya sesat. Hanya saja. Nah, nasi yang dikatakan bid'ah, mana yang dikatakan tidak. Oke. Ada bid'ah itu yang benar-benar tidak ada di dalam syariat. Nah, benar-benar tidak ada di dalam syariat itu kalau dia berhubungan pada ibadah-ibadah yang mahdoh, ritual. Itu bisa masuk dalam kategori bid'ah. Kemudian perlu kita cermati bahwa hal-hal yang berkenaan dengan amalia, muamalah, kemudian kita melakukan hal-hal yang baru, itu tidak bisa kita tidak bisa kita hukumi bid'ah meskipun itu hal yang baru. Misalnya saya kasih contoh tahlilan. Ya, ya ini dalam perspektif saya. Kalau kawan-kawan punya perspektif yang lain ya mau. Nah, tahlilan itu apa yang dibaca, kemudian niatnya apa. Tidak ada dalil yang melarang. Ya, tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ada dalil yang melarang, para ulama itu juga yang mendukung tahlilan misalnya ya tidak, karena tahlilan juga bisa dikatakan dalam tradisi ya, tradisi itu tidak bisa dikatakan bid'ah juga karena mereka berpatokan pada dalil umum ya, dalil umum kan dalil-dalil mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, kalau ada dalil umum ya tidak bisa kita taksis, kita taksis dengan hal-hal yang tidak ada ya. Sesuatu yang umum itu tidak bisa ditaksis dengan prasangka. Harus ada dalil yang datang untuk melakukan taksis. Sehingga ketika dalil-dalil umum terkait mendoakan mayit ya, kemudian bersedekah dan lain sebagainya itu tidak ada taksis di situ, maka berlaku umum. Sehingga tahlilan dan semisalnya itu tidak bisa kita kategorikan sebagai bid'ah gitu ya. Dan ya itu opsional. Dalam artian saya tidak menganggap itu bid'ah dan saya tidak hidup pada komunitas yang tidak tahlilan. Pada pada ritual pernikahan misalnya ada pernikahan itu yang ada di Jawa-Jawa itu misalnya sungkeman, kemudian telur-teluran itu ya, nginjak telur, kemudian dimandiin bunga ya, itu eh, terkait dengan simbol. Jadi kawan-kawan bisa baca teorinya Michel Foucault ya terkait agama dan sosial itu, bahwa memang manusia itu membutuhkan identitas, dan identitas itu dikonstruk oleh budaya, dan itu sangat-sangat manusiawi dan syariat tidak melarang itu ya, sehingga itu hal-hal itu sah untuk dilakukan. Hanya sekali lagi yang mungkin melanggar syariat adalah pada bab pakaian misalnya, ketika yang perempuan cuma pakai kebaya yang di bawah dada, nah, itu di bab pakaiannya. Adapun di bab tradisinya itu ya saya cenderung itu tidak menjadi masalah gitu. Itu ada pertanyaan di chat ya. Tapi terakhirnya aja ya, lupa anak kasih ini. Terakhir ini, tanya terakhir. Pernah ada orang tua itu memutar tembang Jawa gitu ya, dan beliau bilang yang kurang lebih kayak gini: kudu ngerti tembang Jawa gini, mosok sekarang anak-anak dah pada nggak kenal tembang Jawa sebagai budaya kayak gini. Sikap kita harus bagaimana ya Ustaz? Ya kita dengarkan tembang-tembang Jawa. Apa yang menjadi masalah?
Tembang Jawa tidak menjadi masalah. Sampai tadi di awal acara ini juga nyetel-nyetel tembang Arab malah. Kita kan di Jawa, ya. Tadi malah nyetel tembang Arab ya. Eh, di dalam kesusastraan Jawa, ya, tembang Jawa memiliki andil yang sangat besar untuk melakukan Islamisasi dari segi budaya. Kita mengenal di Klaten itu ada makamnya Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Gitu ya. Tembang-tembang itu ada juga tembang yang dikarang oleh Sunan Bonang, kemudian cuplek-cuplek itu dikarang oleh Sunan Kalijogo. Gitu ya. Itu menjadi media yang sangat-sangat fantastik pada saat itu untuk penyebaran Islam. Kalau sekarang pakai TikTok misalnya, ya udah dulu kembang, kemudian menggunakan gitar-gitar atau menggunakan alat-alat musik. Ya alat musik menjadi debatable ya. Ya ada yang mengatakan ijma, tapi ternyata di zaman sahabat juga sudah ada yang membolehkan musik, gitu ya. Terjadi perbedaan di situ. Ya, jadi kalau ditanya sikap kita harus bagaimana ya kita pelajari kalau kalian ingin menjadi punya banyak wawasan, ya tidak gampang menganggap hal-hal yang aneh. Dan tembang-tembang itu memiliki muatan yang sangat luar biasa. Ya, jujur saya tidak hafal tembang. Ada tembang sinom, kemudian ada tembang Mas Kumambang itu juga ada tembangnya. Ya, saya tidak menghafal teks-teksnya, tetapi pernah membaca beberapa tembang. Itu isinya bagus dan menjadi salah satu media untuk dakwah Islam. Nah, dan tembang yang dilarang ya tentu tembang yang mengandung kesyirikan. Di dalam beberapa karya sastra bukan hanya tembang. Dulu di daerah Kediri itu ada serat Gatoloco, Darmo Gundul dan serat Kadiri. Itu sengaja diciptakan di zaman kolonial untuk mencaci maki Islam. Jadi perang kasusastraan itu bisa kita baca di dalam tradisi kritik sastra Melayu dan Nusantara. Dan itu akan memberikan kita wawasan yang lebih luas daripada sekedar teman-teman ngapalin lagu apa nasid-nasid ya, nasid-nasid apa bahasa Arab ya. Cobalah sekali-kali dengerin tembang-tembang Jawa, lir ilir itu kan luar biasa, lir ilir lir ilir yang dinyanyikan Caanan itu ya, maknanya dalam kemudian mengandung filosofi. Nah, di masyarakat Jawa itu seperti itu, mereka mengungkapkan kebudayaan mereka dalam bentuk lisan, kemudian juga mengungkapkan kebudayaan mereka dalam bentuk simbol-simbol, baju, pakaian, cara apa memberikan gagang keris, memberikan motif di dalam keris, kemudian Blangkon, ya antara Blangkon Jogja, Surakarta, Kasunanan dan lain sebagainya itu memiliki corak yang berbeda, bentuk yang berbeda. Semua itu adalah bagian dari ekspresi kebudayaan mereka dan itu warisan yang ya itu perlu dilestarikan ya karena memang tidak apa tidak bertentangan dengan syariat dan itu bisa menjadi simbol simbol identitas untuk menguatkan identitas ya rasa rasa cinta kita kepada tanah air itu yang dilakukan oleh orang-orang Turki itu. Nah, sekarang kan mahasiswa Libya pakai apa itu pakai udeng-udengan di kepala pakai surban ya kali-kali pergi ke kampus pakai belangkon gitu ya ya pakai cari ya jangan pakai jubah terus lah itu jubah kan jubah itu kan tradisi saya mau mengatakan jubah itu tradisi ya memang jubah itu tradisi jadi kadang orang di Indonesia kok pakai jubah semua gitu ya seolah-olah kemudian memberikan identifikasi bahwa saya yang pakai baju Jawa yang coklat ada garis-garisnya itu sebagai lambang syirik ya. Ya, orang Indonesia, orang Jawa dia pakai kopiah Pakistan, ya, kemudian menghukumi Blangkon itu sebagai simbol mistis, simbol syirik. Nah itu kan perlu ditata ulang pikirannya, ya. Bahwasanya pakaian itu memiliki simbolisasi dan pemaknaan terhadap konteks kebudayaan Jawa dan kebudayaan Jawa itu sekali lagi adalah kebudayaan Islam. Ya, mereka mengungkapkan bagaimana keislaman mereka, kecintaan mereka pada Islam dalam simbol-simbol pakaian, simbol-simbol tembang dan lain sebagainya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Oke. Oh iya. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Sesi diskusi ya, sesi pertanyaan ya. Saja. Oh ya, lanjut ke acara berikutnya yaitu adalah penutupan ya. Penutupan ya. Kepada Ustadz Hilal, syukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tapi sebelum itu kita ngadain sesi foto dulu terlebih dahulu ya. Oke. Sesi foto terlebih dahulu ya. Oke. Yuk kita mulai ya. Admin bisa mulai ngitung ya. Oke, ada yang mau nyalain kamera lagi? Ya, masih Mohon ya. Mohon pada peserta harap on cam ya. Harap on cam. Oke, aneh hitung ya, yang slide pertama dulu. Oke, Oke, 1, ya. 2, 3. Oke, sekali lagi ya, yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Kalau